Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Anggito Ramadan dengan NPM B1A 021344 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Tema yang saya angkat pada pembahasan kali ini yaitu mengenai cyberporn dari buku referensi dengan judul Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia oleh penulis yaitu bernama Dwi Haryadi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Hukum Mayantara yang diampu oleh Bapak Asep Suherman, SHMH. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, di mana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya atau virtual, yang disebut dengan istilah cyberspace. Menurut Howard Reinhold, cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu masyarakat maya atau cyber community. Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah cybercrime. Berkaitan dengan hal ini, Barda Nabawi Arif menggunakan istilah tindak pidana mayantara yang identik dengan tindak pidana di ruang cyber atau cyberspace, atau yang biasa dikenal dengan istilah cybercrime. Salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang tidak terkendali dapat bersifat kriminogen dan viktimogen karena dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan dan korban kejahatan. Lalu jenis-jenis cybercrime. Semakin berkembangnya cybercrime terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti economic cybercrime, EFT electronic fund transfer crime, cyber bank crime, internet banking crime, online business crime, cyber electronic money laundering, high-tech WWC, white collar crime, internet fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber child pornography, cyber kriminalis, dan lain-lain. Sama halnya dengan dunia nyata. Di dunia maya juga ada tangan-tangan kriminal yang melakukan kejahatan seperti pencurian, penggunaan akun milik orang lain secara ilegal, pembobolan PIN ATM dan rekening bank, mencuri data web pemerintah, membajak situs web suatu perusahaan, pelanggaran norma-norma kesusilaan, prostitusi, pornografi, hacker, pembuat dan penyebar virus, dan lain-lain. Berdasarkan survei Asian Nielsen tahun 2001, Indonesia menempati posisi ke-6 terbesar di dunia atau ke-4 di Asia dalam tindakan kejahatan internet. Pada tahun 2004, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam cybercrime. Namun, jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak. Dunia memerangi cybercrime. Perkembangan cybercrime yang begitu cepat mendorong masyarakat internasional melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanggulangan seperti dalam Kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders yang diselenggarakan setiap 5 tahun telah pula membahas masalah ini.
sampai 3 kali, yaitu pada Kongres 8 tahun 1990 di Havana, Kongres 10 tahun 2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres 11 tahun 2005 di Bangkok tanggal 18 sampai 25 April tahun 2005. Dalam background paper lokarya Measures to Combat Computer Related Crime, Kongres 11 PBB dinyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap, a dark shadow, karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, bahkan membentuk bentuk baru dari kejahatan. Salah satu cybercrime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan, yakni cyberpornografi, khususnya child pornography dan cybersex. Permasalahan ini juga mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Apa itu pornografi? Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographia, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Menurut H.B. Jasin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dengan layap ke daerah-daerah kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak sulit dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu, dalam konsep KUHP tahun 2012 dirumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan memberikan pengertiannya dalam buku 1 tentang ketentuan umum, yaitu dalam pasal 203 yang isinya pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga digunakan istilah pornografi yang pengertiannya diatur dalam pasal 1 ayat 1 dalam bab ketentuan umum, yaitu pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Untuk sejarah singkat mengenai pornografi, pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual seperti patung Venus, namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu, di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan. Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangannya teknologi secara garis besar. Dalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan seperti pornografi, porno teks, porno suara, porno aksi, dan porno media. Saat ini banyak sekali media, produk, dan program acara yang digunakan untuk
penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka-teki silang, novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar pada pakaian, cover kaset lagu, program radio, foto, layanan premium, SMS, MMS, video klip, video game, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, dan situs internet. Pornografi untuk internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya. Karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya email, e-government, e-learning, e-banking, dan lain-lain. Namun, selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif. Salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah cyberporn. Internet merupakan media paling strategis bagi industri pornografi karena mudah dalam penyebarannya, online 24 jam, bersifat non-sensor, dan kebanyakan negara masih sangat lemah terkait regulasi cybercrime atau cyberraut. Hasil survei menunjukkan bahwa di internet terdapat ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pornografi, delik kesusilaan kehidupan sosial masyarakat, tidak pernah terlepas dari kejahatan. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial dan memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan atau hukuman, dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Sementara Kartini Kartono menyatakan bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup dalam undang-undang. Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Bamelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Di dalam masyarakat terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan. Salah satunya adalah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal. Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Larangan pornografi dalam aturan hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP, delik kesusilaan diatur dalam buku 2 bab tentang kejahatan tentang terhadap kesusilaan, dan buku 3 tentang pelanggaran juga memuat pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam bab 6. Delik kesusilaan sering dikaitkan
dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku-perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Ruslan Saleh, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual. Behavior as to right or wrong, especially in relation to sexual matter. Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam dua kelompok, yaitu delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam dua kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 sampai 303 KUHP meliputi A. Melanggar kesusilaan di muka umum pasal 281, B. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan bersifat porno pasal 282, 283. C. Melakukan zina, perkosaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dalam hubungan seksual pasal 284, 296. D. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur pasal 297. E. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan pasal 299. F. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan pasal 300. G. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya pasal 301. H. Penganiayaan hewan pasal 302. I. Perjudian pasal 303 dan 303 bis. Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam buku 3 KUHP pasal 532 sampai 547 adalah 1. Mengungkapkan, mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno pasal 532, 535. 2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras pasal 536, 539. 3. Berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan pasal 540, 541 dan 544. 4. Meramal nasib atau mimpi pasal 54. 5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat benda berkekuatan goib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian pasal 546. 6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan pasal 547. Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan tidak hanya bersinggung dengan masalah seksualitas, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di masyarakat seperti mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan, dan lain-lain. Cyberporn adalah industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media karena media merupakan sarana komunikasi di masyarakat. Menurut M. Rogers menyatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat dikenal 4 era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Adanya fasilitas video call, email, chatting, dan lain-lain
telah menunjukkan kita memasuki era komunikasi interaktif. Menurut Kirby Anderson menyebutkan ada 6 tipe pornografi, yaitu pornografi is adult magazine, pornografi is a video cassette, pornografi is a motion pictures, pornografi is television, pornografi is cyberporn, and pornografi is audio porn. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan teknologi. Apa itu cyberporn? Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah dan murah, sangat cepat, dan yang paling adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi, pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Situs-situs porno ini tidak hanya situs porno asing, tetapi juga ada situs porno lokal. Menurut William B. Kurniawan, Direktur Manajer Aneka Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya. Situs terlarang itu terdiri dari situs kalimat-kalimat porno berbahasa Indonesia dan juga Melayu, situs porno, foto porno yang menampilkan orang-orang Indonesia, situs kategori non-pornografi yang mengandung kekerasan, judi, dan kegiatan negatif lainnya, serta situs domain dengan nama potensial yang biasa dipakai situs terlarang. Situs porno lokal juga mulai menjamur di dunia maya, seperti situs Indoseks, Lalat, dan Surganya. Meskipun belum ada data penelitian berapa jumlah keuntungan cyberporn di Indonesia, khususnya pada situs-situs porno lokal, dapat diperkirakan penghasilan yang diperoleh juga besar apabila melihat jumlah harga yang ditawarkan untuk melihat atau membeli materi-materi pornografi seperti foto-foto atau video porno dan layanan prostitusi. Cyber prostitusi dapat didefinisikan sebagai cybersex bayaran atau paid cybersex, di mana pelaku membayar orang lain untuk melakukan aktivitas seksual melalui internet. Interaksi yang nyata antara pelaku biasanya dimasukkan dalam webcam yang menyediakan video streaming secara langsung atau live, dan penyedia jasa atau pelacur mengikuti perintah dan kehendak dari pengguna, seperti halnya dalam www.fantasivis.com. Anak-anak dan remaja sangat rentan untuk mengkonsumsi pornografi di internet apabila tidak ada upaya preventif seperti pemblokiran atau pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Berdasarkan survei terhadap 1.821 responden, dengan 50% lebih responden yang memiliki anak berusia di bawah 10 tahun. Diketahui bahwa 80% orang tua yang menyimpan komputer di kamar anak ternyata tidak atau belum memasang software yang menyaring situs-situs bermuatan pornografi di internet. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mengkonsumsi pornografi, khususnya cyberporn. Adalah 1. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua kepada anak-anaknya tentang manfaat internet dan dampak negatifnya. 2. Sikap ketertutupan orang tua kepada anak-anak tentang seks education. Akibatnya rasa penasaran yang begitu besar dicari jawabannya di luar rumah, seperti di warnet dan lain-lain. 3. Orang tua yang gagap teknologi atau gaptek, sehingga memenuhi kebutuhan internet untuk anak di rumah, tetapi orang tua sendiri tidak menguasainya, bahkan tidak mengetahui dampak negatif internet. 4.
kurangnya upaya proteksi oleh orang tua yang memiliki internet di rumah atau di kamar anak-anak, yaitu tidak melengkapinya dengan software untuk memblokir situs-situs porno. Dampak negatif pornografi. Dampak negatif cyberporn tidak hanya pada aspek sosial, kesehatan, dan perkembangan pribadi, tetapi juga berdampak pada aspek efektivitas dan kualitas kerja karyawan di kantor. Bahkan dari beberapa kasus yang terjadi, ada karyawan yang terpaksa dipecat karena mengkonsumsi pornografi dengan menggunakan internet kantor. Baik, terima kasih telah menonton video pembahasan yang mengangkat tema mengenai cyberporn. Lalu terima kasih juga kepada Zabrina Zahara yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas pada matkul Hukum Mayantara. Dan juga terima kasih kepada Bapak Asep Suherman, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.